Mulai saat ini, tidak ada yang keluar tanpa izin. Tutup semua gerbang. Siapapun yang keluar malam ini, dianggap bagian dari masalah. Selama ini, kita percaya bahwa kekerasan bisa dijaga tetap di luar pintu. Bahwa istana adalah tempat di mana kata-kata masih cukup. Hari ini, Dara membuktikan bahwa kita salah. Mulai malam ini, siapapun yang bermain di antara dua arah akan dianggap memilih melawan Majapahit itu sendiri. Malam sebelumnya, darah hanya tumpah di lorong. Hari ini, ia mengalir di jantung istana. Tidak ada lagi peringatan, tidak ada lagi salah sasaran. Yang diserang bukan yang ragu, melainkan yang dianggap terlalu berpengaruh untuk dibiarkan hidup. Dan ketika darah pertama mengalir di ruang kekuasaan, Majapahit berhenti berpura-pura bahwa ini masih bisa dihentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penjaga sejarah Nusantara. Semoga kalian selalu sehat dan siap menyimak kisah ketika kekuasaan tak lagi berbicara dengan kata, melainkan dengan nyawa. Jika kamu menikmati kisah Majapahit yang tidak hanya berbicara kejayaan, tetapi juga harga yang harus dibayar untuk kekuasaan, pastikan kamu subscribe, like, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rezekinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Mari kita mulai saja ceritanya. Pagi itu datang tanpa suara. Tidak ada lonceng yang dibunyikan lebih cepat. Tidak ada aba-aba keras dari pengawal, tidak pula kabar resmi yang menyebar dari mulut ke mulut. Namun, istana terbangun lebih awal dari biasanya, seolah seluruh bangunan batu dan kayu itu merasakan sesuatu yang salah, bahkan sebelum manusia di dalamnya berani menamainya. Udara terasa berat, lembab, dan dingin, bukan karena hujan atau angin malam yang tersisa, melainkan karena ketegangan yang menggantung seperti kabut tipis di antara pilar-pilar balairung. Langkah-langkah kaki terdengar lebih cepat dari biasanya. Para pejabat datang tanpa rombongan besar, tanpa tawa kecil yang biasanya menyertai pertemuan pagi. Mereka berjalan dengan bahu sedikit membungkuk, wajah ditutup kain tipis atau ditundukkan ke lantai, seolah takut tatapan mereka terbaca terlalu jelas. Tidak ada yang menunggu siapapun, tidak ada yang berhenti untuk berbasa-basi. Pagi ini bukan tentang sopan santun, ini tentang selamat atau tidak. Di sudut selasar timur, dua pejabat senior berpapasan. Mereka saling berhenti sepersekian detik, cukup lama untuk saling mengenali, cukup singkat untuk tidak mengundang percakapan panjang. Salah satunya membuka suara, nyaris berbisik, seakan dinding pun bisa mendengar. Korban semalam, bagaimana keadaannya? Masih hidup, terlalu cepat, seolah jawaban itu sudah disiapkan sejak dini hari. Tidak ada kelegaan di wajah mereka, justru sebaliknya, rahang mengeras, mata menyempit. Kabar bahwa korban masih hidup tidak menenangkan siapapun. Di istana pagi itu, keselamatan yang belum tuntas justru terasa lebih berbahaya daripada kematian. Kalau begitu, kata pejabat pertama pelan, mereka gagal. Untuk sementara, dan kegagalan semacam itu jarang dibiarkan berulang tanpa koreksi. Mereka berpisah tanpa salam, tanpa janji bertemu lagi, tanpa memastikan apakah esok masih akan berdiri di lantai yang sama. Di balairung utama, kursi-kursi kayu berukir telah disusun seperti biasa. Namun, jarak antar kursi kini terasa lebih lebar. Beberapa posisi kosong, bukan karena pemiliknya terlambat, melainkan karena mereka memilih tidak datang sama sekali.
Ketidakhadiran pagi ini berbicara lebih keras daripada kehadiran. Seorang pejabat muda duduk di ujung barisan. Tangannya bergetar ringan meski ia berusaha menahannya dengan menggenggam kain jubah. Ia menoleh ke kanan, ke kiri, lalu condong ke arah seorang pria yang lebih tua di sampingnya. "Apakah kita akan bersidang hari ini?" tanyanya lirih. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia memandang ke depan, ke arah singgasana yang masih kosong, lalu berkata tanpa menoleh, "Hari ini bukan hari untuk bicara. Ini hari untuk mengamati." Mengamati apa? Siapa yang berani menjadi dirinya sendiri, dan siapa yang mulai berubah. Di kejauhan, beberapa pengawal terlihat berdiri lebih rapat dari biasanya. Tombak mereka tidak ditopangkan santai ke lantai, ujungnya tegak, siap diangkat kapan saja. Tatapan mereka tidak lagi menyapu ruangan dengan kebiasaan rutin, melainkan berhenti terlalu lama pada wajah-wajah tertentu. Ada yang sadar diperhatikan, ada yang pura-pura tidak. Seorang pejabat lain yang dikenal selama ini netral dan jarang bersuara, melangkah masuk dengan napas agak tersengal. Ia baru saja menaiki tangga istana dengan langkah tergesa. Begitu sampai, ia langsung dihampiri oleh kenalannya. "Kau terlambat," kata orang itu. "Aku ragu datang. Tapi jika aku tidak datang, itu juga akan dibaca sebagai sikap." "Sekarang apapun dibaca sebagai sikap," sahut temannya pahit. Mereka tertawa kecil, tawa pendek, kering, dan segera mati. Tidak ada yang benar-benar lucu pagi ini. Di salah satu lorong dalam, beberapa pelayan berkumpul lebih rapat dari biasanya. Bisikan mereka berlapis, tumpang tindih, seperti sarang lebah yang terganggu. Katanya, darah semalam hampir mencapai tangga dalam. Tidak, hanya lorong. Tapi itu artinya mereka sudah berani masuk. Dan kalau mereka berani masuk sekali, mereka akan berani lebih jauh, potong yang lain cepat. Seorang pelayan senior mengangkat tangan, memerintahkan mereka diam. "Jangan bicara sembarangan. Hari ini, dinding punya telinga lebih tajam." Namun bahkan ia sendiri tidak bisa menyembunyikan ketegangan di matanya. Pagi terus berjalan, matahari naik perlahan, cahayanya menembus kisi-kisi jendela dan memantul di lantai bati. Biasanya, cahaya itu memberi kesan hangat dan agung. Hari ini, ia justru membuat bayangan lebih panjang, lebih tajam, seakan memperjelas garis-garis yang selama ini tersembunyi. Seseorang berbisik di dekat pilar, kalimatnya nyaris tak terdengar, namun cukup kuat untuk merambat dari mulut ke mulut. Jika mereka berani gagal sekali, mereka pasti berani berhasil lain kali. Kalimat itu menyebar cepat, bukan sebagai kabar, bukan pula gosip, melainkan sebagai peringatan sunyi yang tidak diucapkan secara resmi, tapi dipahami bersama. Dan di balik semua itu, satu kesadaran perlahan tumbuh di benak setiap orang yang hadir pagi itu. Kesadaran yang tidak ingin mereka akui, namun tak bisa lagi ditepis. Target berikutnya tidak akan netral. Ia tidak akan ragu. Ia tidak akan berada di pinggir. Ia akan berada di tengah. Pagi itu terlalu tenang, dan di istana Majapahit, ketenangan semacam itu hanya pernah muncul satu napas sebelum sesuatu benar-benar pecah. Sore datang dengan cahaya keemasan yang seharusnya menenangkan. Matahari condong ke barat, menyentuh dinding-dinding istana dengan warna hangat, seolah hari ini ingin berpura-pura bahwa semuanya masih berjalan sebagaimana mestinya. Namun bagi mereka yang berada di dalam, sore itu terasa seperti tarikan napas panjang sebelum tenggelam. Tidak ada yang benar-benar menikmati cahaya. Tidak ada yang percaya pada keindahan yang datang terlalu muda. Di salah satu paviliun dalam, seorang pejabat senior duduk sendirian. Ia bukan pemegang kekuasaan tertinggi, bukan pula simbol negara. Namun pengaruhnya mengalir tenang dan luas. Cukup lama berada di pusat pengambilan keputusan. Cukup sering menjadi penentu arah ketika suara-suara lain saling meniadakan. Ia tahu itu. Semua orang tahu itu. Dan sore ini, kesadaran itu terasa lebih berat daripada biasanya.
Seorang pengawal berdiri beberapa langkah di belakangnya, ragu untuk berbicara. Akhirnya ia memberanikan diri. "Tuan," katanya pelan, "izinkan kami menambah penjagaan, setidaknya sampai malam lewat." Pejabat itu tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip kebiasaan daripada keyakinan. "Jika aku tiba-tiba dikelilingi terlalu banyak tombak, semua orang akan tahu aku takut." "Bukan takut," sanggah sang pengawal cepat, "berjaga-jaga." "Di istana ini," kata pejabat itu sambil bangkit perlahan, "perbedaan antara berjaga-jaga dan mengaku takut sangat tipis. Dan aku tidak berniat mengirim pesan yang salah." Itu adalah kesalahan pertamanya hari itu, meyakini bahwa pesan masih bisa dikendalikan. Ia berjalan keluar pavilion dengan langkah tenang, terlalu tenang untuk sore yang penuh bisik. Para pelayan menunduk saat ia lewat. Beberapa pejabat lain menatap sekilas lalu cepat mengalihkan pandangan. Ia menangkap perubahan itu, tentu saja. Namun ia menafsirkannya sebagai ketegangan umum, bukan sebagai jarak yang sengaja diciptakan. Semua orang gelisah, gumamnya pada diri sendiri. Bukan hanya aku. Namun sore itu bukan tentang kegelisahan bersama. Ini tentang penyempitan lingkaran. Menjelang senja, balairung dalam mulai diterangi lampu-lampu minyak. Biasanya lampu dinyalakan bertahap, mengikuti ritme hari yang turun perlahan. Hari ini, mereka dinyalakan lebih awal, sebuah kebiasaan baru yang lahir dari ketakutan. Cahaya kuning menari di lantai batu, menciptakan bayangan panjang yang menempel pada pilar dan dinding, seolah ruangan itu penuh oleh sosok-sosok yang tidak benar-benar ada. Pejabat itu melangkah masuk ke balairung dalam dengan perasaan asing, seolah ruangan itu bukan lagi tempat yang ia kenal. Disinilah ia biasa berdiskusi, berdebat, menimbang masa depan negeri dengan kata-kata yang terukur. Namun sore ini, balairung terasa sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada percakapan, tidak ada tawa kecil yang biasanya menyelinap di sela-sela keseriusan. Ia berhenti sejenak, menoleh ke kanan dan kiri. "Aneh," gumamnya, "terlalu sepi." 2 langkah sebelum pintu utama yang mengarah ke lorong pribadi, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan firasat mistis, melainkan naluri yang diasah oleh bertahun-tahun hidup di pusat kekuasaan. Ia berhenti. "Keluar," katanya pelan, suaranya rendah namun tegas. Bukan teriakan, bukan perintah resmi, hanya satu kata yang biasa digunakan dalam rapat ketika ia tahu ada telinga yang seharusnya tidak mendengar. Tidak ada jawaban. Ia mengulanginya sedikit lebih keras. "Keluar." Tirai di sisi balairung bergerak, perlahan, tidak tergesa. Dari baliknya, 2 orang melangkah maju. Mereka tidak mengenakan penutup wajah, tidak bersembunyi. Wajah mereka jelas, bahkan terlalu jelas. Wajah yang pernah ia lihat di rapat-rapat panjang, wajah yang pernah mengangguk setuju atau diam penuh perhitungan di hadapannya. "Kalian," suaranya bergetar, meski ia berusaha menahannya. "Aku tidak menyangka." Salah satu dari mereka menghela nafas pendek. "Kami juga tidak menyangka akan sampai di titik ini." "Lalu kenapa?" Pejabat itu melangkah mundur setengah langkah. "Apa yang kalian pikirkan?" "Kami sudah berhenti berpikir," jawab yang lain datar. "Kami sudah memilih." Kalimat itu jatuh lebih berat daripada ancaman apapun. Dalam dunia istana, memilih berarti menutup semua kemungkinan kembali. Pejabat itu menelan ludah. "Aku tidak berada di pihak siapapun," katanya cepat. "Kalian tahu itu, aku selalu..." "Justru itu, kau terlalu lama berada di tengah." Untuk sesaat, waktu terasa melambat, lampu minyak bergetar kecil, bayangan mereka bergeser di lantai. Tidak ada teriakan, tidak ada upaya melarikan diri yang dramatis, hanya satu gerakan cepat, keris terangkat lalu diturunkan dengan presisi dingin. Tusukan pertama membuat udara terlepas dari paru-parunya, tusukan kedua memastikan tidak ada keraguan.
Tubuh itu jatuh ke lantai balairung dengan suara berat yang memantul singkat, lalu mati. Darah mengalir, menyebar di batu tempat biasanya keputusan masa depan negeri dibicarakan dengan suara tenang dan kata-kata tertata. Salah satu dari mereka menunduk, memastikan, lalu berkata pelan, hampir seperti doa yang salah tempat. Selesai. Mereka tidak berlari, tidak panik. Mereka tahu kekacauan akan datang dengan sendirinya. Beberapa saat kemudian, jeritan terdengar, terlambat, seperti semua hal hari ini. Pengawal berlari masuk, tombak terangkat, mata membesar saat melihat tubuh di lantai. Apa yang terjadi? Kalimat itu terputus oleh kenyataan yang terlalu jelas untuk dijelaskan. Balairung yang biasanya menjadi ruang kendali berubah menjadi pusat kepanikan. Perempuan menjerit. Pejabat mundur panik, beberapa bersembunyi di balik pilar, yang lain berlutut bukan untuk berdoa, melainkan untuk mengecilkan diri. Pembunuhan, teriak seseorang. Di balairung. Kata itu akhirnya diucapkan keras, tidak lagi dibungkus istilah, tidak lagi disamarkan. Dan saat darah mengering perlahan di lantai batu, satu kebenaran tak terbantahkan menancap di benak semua orang yang hadir. Target telah berubah. Bukan lagi yang ragu, bukan lagi yang salah sasaran. Kini yang diburu adalah mereka yang terlalu berpengaruh untuk dibiarkan hidup dan terlalu netral untuk dilindungi. Jeritan itu datang terlambat. Tidak muncul bersamaan dengan tusukan, tidak pula saat tubuh jatuh ke lantai. Jeritan pertama baru pecah ketika darah sudah mulai mendingin di batu balairung, ketika kematian tak lagi bisa dicegah, dan ketika kenyataan tak lagi bisa disangkal. Suara itu menembus kesunyian seperti kaca yang dipecahkan, tajam, panik, dan segera disusul oleh jeritan lain, lalu teriakan, lalu kebisingan yang tidak lagi berbentuk. Darah! Di balairung dalam. Apa yang terjadi? Kata-kata saling bertabrakan, terinjak, kehilangan makna di tengah kepanikan. Pengawal berlari dari berbagai arah, tombak terangkat tanpa formasi, mata mereka liar mencari tancaman yang sudah tidak ada. Beberapa berhenti mendadak ketika melihat tubuh tergeletak di lantai. Langkah mereka tersendat seperti menabrak dinding tak terlihat. Siapa? Bentak seorang pengawal senior. Siapa pelakunya? Tidak ada yang menjawab, bukan karena tidak tahu, melainkan karena terlalu banyak yang tahu namun tidak berani menunjuk. Balairung yang biasanya diisi suara terukur, kini dipenuhi gemal langkah kaki, kain yang terseret, nafas terengah, dan bisikan-bisikan panik yang lebih berbahaya daripada teriakan. Para pejabat mundur ke tepi ruangan, punggung mereka menempel pada pilar-pilar batu yang dingin, seolah batu itu bisa memberi perlindungan. "Jangan sentuh apapun," teriak seseorang, entah siapa. "Jangan bergerak." "Bagaimana mungkin tidak bergerak?" sahut Yang Mong histeris. "Mereka membunuh di sini." Seorang pejabat tua terduduk di lantai, lututnya tak lagi mampu menopang tubuh. Ia memandang darah di depan matanya dengan ekspresi kosong. Ini tidak pernah terjadi, gumamnya berulang-ulang. Tidak di balairung, tidak seperti ini. Namun sejarah tidak peduli pada apa yang seharusnya. Di salah satu sudut, seorang perempuan menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya membesar. "Mereka masuk," bisiknya pada siapapun yang mau mendengar. "Mereka benar-benar masuk ke jantung istana." Kalimat itu menyebar lebih cepat daripada perintah manapun. Masuk ke jantung istana, bukan lagi lorong, bukan lagi pinggiran. Ini pusat, ini simbol. Dan simbol yang dilanggar akan merobohkan rasa aman jauh lebih cepat daripada korban manapun. Beberapa pengawal mencoba membentuk barisan, namun gagal. Tidak ada komando yang jelas, tidak ada satu suara yang cukup kuat untuk memotong kekacauan.
Mereka saling menatap, menunggu instruksi yang tidak kunjung datang. "Apakah gerbang sudah ditutup?" tanya seorang pengawal muda dengan suara gemetar. "Belum ada perintah. Kalau begitu kita harus..." "Jangan," potong pengawal senior. "Tanpa perintah kita hanya akan memperparah keadaan." Di tengah kekacauan itu, dua sosok bergerak menyelinap di antara bayangan. Bukan pelaku, mereka sudah menghilang. Ini para penonton yang memahami satu hal lebih cepat dari yang lain. Kekacauan adalah saat paling berbahaya untuk terlihat mencolok. Mereka menunduk, menghindari tatapan, berusaha menjadi bagian dari dinding. Seorang pejabat berbisik pada rekannya, suaranya hampir tak terdengar di antara hiruk-pikuk. "Ini bukan pesan acak." "Apa maksudmu?" "Ini pesan. Jadi ini..." "Deklarasi," jawabnya singkat. Teriakan baru meletus ketika seseorang akhirnya berani mendekat ke tubuh korban. Dia sudah tidak bernapas." Kalimat itu menghantam ruangan lebih keras daripada jeritan sebelumnya. Segalanya terdiam sepersekian detik. Cukup lama untuk kenyataan menancap. Cukup singkat sebelum kepanikan naik berkali lipat. Pembunuhannya nyata, bukan ancaman, bukan percobaan. Kata pembunuhan kini diucapkan tanpa ragu. Ia meluncur dari mulut ke mulut, tidak lagi dibungkus istilah lunak. Dan bersama kata itu, satu lapisan ilusi runtuh sepenuhnya. Di luar balairung, kabar menyebar seperti api di alang-alang kering. Pelayan berlari, pengawal memanggil rekan mereka. Pintu-pintu dibuka dan ditutup tanpa pola. Istana yang biasanya bergerak dengan ritme teratur, kini seperti tubuh yang kehilangan koordinasi. "Semua kembali ke posisi," teriak seseorang dari lorong. "Tutup akses timur. Akses barat juga. Siapa yang memberi perintah?" Tidak ada jawaban. Di dalam balairung, beberapa pejabat mulai saling menuding, bukan secara terbuka, melainkan dengan tatapan tajam yang menyimpan tuduhan. "Kau duduk dekat dia tadi pagi. Jangan menatapku seperti itu. Kita semua ada di sini. Siapa yang tidak?" Kalimat itu menggantung, berbahaya. Siapa yang tidak? Ketidakhadiran kini menjadi bukti yang sama mencurigakannya dengan kehadiran. Seorang pria muda mencoba menenangkan keadaan. Suaranya bergetar namun keras. "Kita harus menunggu. Ini pasti akan diselidiki." "Diselidiki oleh siapa?" sahut seseorang sinis. "Saat ini bahkan kita tidak tahu siapa yang memegang kendali." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada keris manapun. Karena untuk pertama kalinya, istana menyadari sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Pusat kekuasaan telah kehilangan pusatnya. Di antara kekacauan, darah di lantai mulai mengering. Warnanya menggelap, menyatu dengan batu, seolah menandai balairung itu dengan cap yang tidak akan mudah hilang. Beberapa orang menghindari menatapnya, yang lain tidak bisa berpaling. "Ini tidak bisa ditarik kembali," bisik seorang pejabat tua pada dirinya sendiri. Begitu darah mengalir di sini, ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Ia tidak perlu. Ketika akhirnya suara langkah berat terdengar dari lorong utama, langkah teratur, terkontrol, berbeda dari kekacauan di sekitarnya. Beberapa kepala menoleh serempak. Ada sesuatu dalam ritme langkah itu yang memotong kekacauan, seperti pisau membelah kain. Istana masih ribut, masih panik, masih meledak dalam segala arah. Namun semua orang merasakan hal yang sama pada saat itu. Kekacauan ini tidak akan dibiarkan liar terlalu lama. Seseorang akan mengambil alih. Dan ketika itu terjadi, darah di balairung tidak lagi menjadi akhir, melainkan awal. Langkah itu terdengar sebelum sosoknya terlihat, bukan karena ia berisik, melainkan karena ritmenya berbeda dari kekacauan di sekeliling. Di saat istana dipenuhi langkah tergesa, napas terengah dan teriakan yang saling tumpang tindih, langkah ini datang dengan jarak yang terukur, berat namun stabil, satu demi satu, tidak ragu, tidak mempercepat diri untuk mengejar perhatian, justru seolah yakin bahwa perhatian akan datang dengan sendirinya.
Beberapa orang menoleh lebih dulu, yang lain menyusul, dan ketika sosok itu akhirnya muncul di ambang balairung, kegaduhan tidak langsung berhenti, namun ia mulai kehilangan bentuknya. Gajah Mada berdiri di sana, wajahnya datar, nyaris kosong. Tidak ada kemarahan yang terlihat, tidak ada keterkejutan, tidak pula kesedihan. Seolah darah di lantai bukanlah sesuatu yang asing baginya, melainkan bagian dari kemungkinan yang sejak lama ia hitung, meski tak pernah ia ucapkan. Ia melangkah masuk tanpa tergesa. Tatapannya menyapu ruangan bukan untuk mencari pelaku, melainkan untuk membaca reaksi. Siapa yang menunduk terlalu cepat, siapa yang berusaha terlihat tenang, siapa yang berdiri terlalu kaku. Baginya, semua itu lebih berbicara daripada pengakuan manapun. Ia berhenti beberapa langkah dari tubuh yang tergeletak. Tidak ada seruan, tidak ada doa, tidak ada perintah untuk menutup jasad. Ia hanya menatap darah yang mengering di batu, lalu mengangkat kepala. Tutup semua gerbang. Kalimat itu diucapkan datar, tanpa nada tinggi, tanpa tekanan kata. Namun efeknya langsung terasa, seperti batu dijatuhkan ke air tenang, gelombangnya cepat dan luas. Beberapa pengawal saling menatap. Seorang di antaranya ragu sejenak, lalu bertanya, "Semua, Patih?" Gajah Mada menoleh perlahan. Tatapannya tajam, namun tidak marah. "Apakah aku terdengar memilih?" Pengawal itu menelan ludah. "Tidak." "Bagus." Jawabnya singkat. Perintah itu bergerak lebih cepat daripada teriakan sebelumnya. Pengawal berlari ke arah lorong-lorong, memberi aba-aba. Pintu-pintu besar ditutup, palang besi diturunkan, suara kayu dan logam beradu menggema di seluruh istana. Suara yang biasanya menandai keamanan, kini justru menandai penguncian. Beberapa pejabat mulai gelisah. Ini belum tentu darurat," kata seseorang dengan suara tertahan. "Kita belum tahu." Gajah Mada menoleh ke arah suara itu. Ia tidak meninggikan suara ketika menjawab. "Darah di lantai ini adalah darurat." Tidak ada bantahan setelah itu. Ia melangkah satu langkah lagi ke dalam balairung, kini berdiri di titik yang biasanya menjadi pusat perhatian saat sidang. Tanpa duduk, tanpa simbol resmi, hanya tubuhnya dan ruang yang tiba-tiba terasa lebih sempit. Mulai saat ini, katanya, tidak ada yang keluar tanpa izin. Seorang pejabat senior memberanikan diri bertanya, "Atas dasar apa?" Gajah Mada memandangnya sejenak. "Atas dasar bahwa pembunuhan baru saja terjadi di sini. Itu belum tentu melibatkan siapapun yang keluar malam ini." Potongnya, suaranya tetap rendah, dianggap bagian dari masalah. Kalimat itu tidak diteriakan. Justru karena itulah ia menancap lebih dalam. Beberapa wajah memucat, yang lain menunduk, menyadari bahwa kata masalah kini memiliki arti yang jauh lebih luas dan lebih berbahaya. Di sudut ruangan, seorang pejabat berbisik kepada rekannya, "Ini sudah perang." Gajah Mada mendengarnya, atau mungkin ia sudah menduga kalimat itu akan muncul. Ia menoleh perlahan ke arah sumber suara. "Belum," katanya. Satu kata itu cukup untuk menghentikan bisikan lain. Ia melanjutkan, "Ini baru pembersihan medan." Sunyi jatuh di balairung. Bukan sunyi karena tidak ada suara, melainkan karena semua suara memilih diam. Kata pembersihan menggantung di udara, dingin dan metodis. Ia bukan ancaman emosional, ia adalah istilah kerja. Beberapa pengawal mulai mengatur posisi, membentuk lingkaran tak kasat mata di sekitar pejabat-pejabat yang hadir. Tombak tidak diarahkan, namun tidak pula diturunkan. Ini bukan pengepungan, belum. Ini penahanan dalam bentuk paling sopan yang bisa diberikan oleh kekuasaan yang sedang mengeras. Seorang pria tua, suaranya bergetar, bertanya, "Apa yang akan terjadi pada kami?" Gajah Mada menatapnya lama, lalu berkata, "Kalian akan tetap di sini." "Sampai kapan?" "Sampai istana kembali tahu siapa yang berada di dalamnya," jawabnya.
Kalimat itu membuat beberapa orang tersentak karena maknanya jelas. Saat ini, istana bahkan tidak yakin pada penghuninya sendiri. Tanpa perintah tambahan, beberapa pelayan dipanggil untuk membersihkan darah, bukan menghilangkannya sepenuhnya, hanya menyingkirkan jasad agar ruang bisa digunakan kembali. Gajah Mada tidak menghentikan mereka. Ia juga tidak membantu. Ia berdiri, menyaksikan, memastikan bahwa setiap orang melihat apa yang baru saja terjadi. Biarkan lampainya tetap terlihat, katanya ketika seorang pelayan ragu-ragu mencoba menyiram terlalu banyak air. Pelayan itu membeku. Baik, Patih. Bercak delap itu tetap ada, jejak yang sengaja dibiarkan sebagai pengingat. Satu persatu, pejabat mulai menyadari bahwa ini bukan sekedar respons darurat. Ini adalah perubahan cara. Tidak ada sidang untuk memutuskan langkah, tidak ada musyawarah, tidak ada penundaan atas nama kehati-hatian. Kekuasaan telah memilih bentuknya. Seorang pejabat yang selama ini dikenal vokal membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ia menghela napas dan berkata pelan, "Apakah Ratu mengetahui ini?" Gajah Mada tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah pintu dalam yang mengarah ke ruang pribadi istana. Akan, katanya akhirnya. Nada suaranya tidak mengandung keraguan. Dan di balik semua itu, satu hal mulai dipahami oleh semua yang hadir. Malam ini, istana tidak lagi berada dalam masa transisi. Ia telah masuk ke fase baru. Fase di mana perintah tidak selalu datang dengan nama, cap, atau pengumuman resmi. Cukup dengan suara yang tahu apa yang ia lakukan. Dan ketika suara itu berbicara, istana belajar satu hal yang paling menakutkan. Kekuasaan tidak selalu datang untuk melindungi. Kadang, ia datang untuk menutup pintu. Panggilan itu tidak datang dengan lonceng. Tidak ada pengumuman resmi. Tidak ada utusan yang berlari tergesa. Hanya satu pengawal istana yang mengetuk pelan, nyaris ragu, di pintu ruang dalam. Ketukan itu terlalu halus untuk sebuah keadaan darurat. Dan justru karena itulah, ia terasa lebih berat. Tribuwana Tunggadewi tidak segera menjawab. Ia sedang berdiri di dekat jendela, memandang halaman dalam istana yang sore itu tampak terlalu tenang. Burung-burung masih hinggap. Angin masih bergerak pelan di antara dedaunan. Dunia di luar bertingkah seolah tidak ada darah yang baru saja tumpah di pusat kekuasaan negeri ini. "Masuk," katanya akhirnya. Pengawal itu melangkah dengan kepala tertunduk. "Paduka." Patih meminta Paduka hadir di Balairum. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak diperlukan. Tribuwana menarik napas panjang. Ia tahu, bahkan sebelum kata Balairung diucapkan, bahwa ini bukan sekedar laporan. Ini bukan permintaan pendapat. Ini adalah momen ketika kekuasaan berhenti berdiri di belakang simbol dan memaksa simbol itu menatap wajah aslinya. Ia melangkah keluar ruangannya dengan langkah tenang. Terlalu tenang untuk seorang ratu yang baru saja diberitahu bahwa pembunuhan terjadi di dalam istana. Namun ketenangan itu bukan karena tidak merasa, melainkan karena ia telah lama belajar bahwa kepanikan hanya memberi keuntungan pada kekacauan. Lorong-lorong istana terasa berbeda. Pengawal berdiri lebih rapat. Tatapan mereka lebih lurus, lebih kaku. Tidak ada senyum hormat. Tidak ada sapaan kecil. Hanya kesetiaan yang ditegakkan dalam diam dan ketakutan yang dipendam rapi. Saat Tribuwana mendekati Balairung, bau besi yang samar mulai tercium. Tidak kuat, tidak menyengat, tapi cukup untuk mengubah cara seseorang bernapas. Ia tidak berhenti, ia tidak mempercepat langkah, ia masuk. Balairung itu masih sama, pilar-pilar tinggi, langit-langit luas, cahaya lampu minyak yang bergetar pelan. Namun sesuatu telah berubah secara permanen. Tubuh korban memang sudah tidak ada, namun lantai belum sepenuhnya bersih. Bercak gelap itu masih terlihat, sengaja dibiarkan.
sebuah keputusan, bukan kelalaian. Tribuana berhenti tepat di hadapan bekas itu. Beberapa orang menahan napas, beberapa menunduk. Tidak ada yang berbicara. Di sisi Balairung, Gajah Mada berdiri. Tidak di tengah, tidak di belakang. Posisi yang dipilihnya mencerminkan niat. Cukup dekat untuk mengendalikan, cukup jauh untuk tidak menggurui. Ratu menatap lantai itu lama, sangat lama, hingga keheningan berubah dari canggung menjadi menekan. "Apa yang kamu lihat?" tanya seseorang pelan, entah sadar atau tidak bahwa pertanyaan itu sendiri berbahaya. Tribuana tidak menoleh, suaranya keluar rendah, datar, tanpa getaran. "Harga," katanya. Beberapa orang mengangkat kepala, yang lain justru menunduk lebih dalam. "Harga dari apa, Paduka?" tanya suara yang sama, kini lebih ragu. Tribuana akhirnya mengangkat pandangan, menyapu ruangan. Wajahnya tenang, tapi bukan wajah yang kosong. Ini wajah seseorang yang telah sampai pada kesimpulan yang tidak ia inginkan, namun tidak bisa ia tolak. "Harga dari keterlambatan," katanya. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang berani. Ia melangkah satu langkah lebih dekat ke tengah Balairung, ke tempat di mana biasanya ia berdiri saat titah diucapkan. Namun hari ini, ia tidak mengangkat tangan. Ia tidak memanggil juru tulis. Ia tidak meminta cap kerajaan. Ia berbicara seperti seseorang yang tahu bahwa apapun yang diucapkannya akan menyebar dengan atau tanpa tinta. "Selama ini," ujarnya pelan, "kita percaya bahwa kekerasan bisa dijaga tetap di luar pintu, bahwa istana adalah tempat di mana kata-kata masih cukup." Ia berhenti sejenak. Mata beberapa pejabat beralih ke lantai. Yang lain menatapnya lurus, seolah berharap pada kalimat berikutnya. "Hari ini," lanjutnya, "darah membuktikan bahwa kita salah." Satu tarikan nafas terdengar jelas di ruangan itu. Bukan dari satu orang, dari banyak. Tribuana menutup matanya sesaat, bukan karena lemah, melainkan karena ia tahu begitu ia membukanya kembali, tidak akan ada jalan untuk berpura-pura netral. Ketika matanya terbuka, suaranya tetap rendah, namun ada sesuatu yang baru di dalamnya, ketegasan yang tidak meminta persetujuan. "Mulai malam ini," katanya, "siapapun yang mencoba bermain di antara dua arah akan dianggap memilih lawan Majapahit itu sendiri." Kalimat itu jatuh tanpa gema, tanpa sorak, tanpa reaksi berlebihan. Namun setiap orang di ruangan itu merasakan dampaknya. Seperti pintu besar yang ditutup perlahan namun dikunci dari luar. Seorang pejabat senior memberanikan diri bertanya, "Apakah ini titah resmi, Paduka?" Tribuana menoleh kepadanya. Tatapannya tenang, tidak mengancam. Justru itulah yang membuatnya berbahaya. "Apakah kamu memerlukannya tertulis untuk memahaminya?" katanya pelan. "Tidak, Paduka." "Bagus," jawab Tribuana. "Karena tidak semua arah harus dicatat. Beberapa cukup diketahui." Ia melirik ke arah Gajah Mada. Bukan tatapan meminta, bukan pula tatapan menantang. Ini tatapan dua orang yang tahu bahwa sejak titik ini, peran mereka tidak lagi terpisah oleh upacara. Gajah Mada menunduk sedikit, bukan tunduk sebagai bawahan, melainkan pengakuan diam bahwa keputusan telah dibuat. "Pastikan tidak ada kebingungan," kata Tribuana padanya. "Tidak akan ada," jawab Gajah Mada singkat. Di sudut ruangan, seseorang berbisit. "Ini berarti..." Yang lain memotong cepat. "Tidak, ini berarti kita terlambat memilih." Tribuana mendengar bisikan itu. Ia tidak menegur, ia tidak menyangkal. Ia tahu kebenaran paling kejam seringkali keluar dalam bisikan. Ia melangkah mundur satu langkah, memberi ruang, bukan karena menyerahkan kendali, melainkan karena ia tahu sejak darah mengalir, kekuasaan tidak lagi berdiri di satu tangan. Ia menjadi sistem, dan sistem itu kini telah diarahkan. "Saya tidak akan berteriak," katanya. "Saya tidak akan mengancam, tetapi siapapun yang masih berpikir bisa berdiri di tengah setelah hari ini." Ia membiarkan kalimat itu menggantung.
Semua orang menyelesaikannya sendiri di kepala mereka. Ketika Tribuana akhirnya berbalik meninggalkan Balairung, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang mengikutinya, tidak ada yang berbicara. Ratu berjalan melewati lorong-lorong istana yang kini terasa lebih sempit, bukan karena dinding berubah, melainkan karena pilihan telah dipersempit. Di belakangnya, Balairung tetap sunyi. Namun sunyi itu bukan lagi tanda kendali. Ia adalah tanda bahwa darah kekuasaan telah diperlihatkan, dan semua orang kini tahu rasanya. Malam turun untuk kedua kalinya, namun istana tidak lagi mengenal tidur. Tidak ada lampu yang dipadamkan sepenuhnya. Tidak ada lorong yang dibiarkan gelap. Cahaya minyak berderet sepanjang dinding, menciptakan bayangan yang saling tumpang tindih. Bayangan tombak, bayangan helm, bayangan wajah yang tak lagi bisa dibaca niatnya. Istana yang biasanya bernafas pelan di malam hari, kini terjaga seperti binatang yang terluka. Waspada terhadap setiap suara, setiap gerakan. Patroli berjalan berlapis. Bukan satu jalur, bukan satu kelompok. Lapisan demi lapisan pengawal menyusuri lorong, halaman, dan selasar. Mereka tidak lagi menyapa satu sama lain dengan santai. Setiap pertemuan disertai tatapan cepat, pengenalan singkat, dan anggukan kaku. Tidak ada kepercayaan otomatis. Setiap wajah harus dikenali ulang. "Siapa kau?" tanya seorang pengawal pada sosok yang dikenalnya sejak bertahun-tahun. Yang seharusnya, jawab yang ditanya singkat. Tidak ada tawa, tidak ada candaan. Jawaban itu sudah cukup, atau setidaknya cukup untuk malam ini. Pintu-pintu besar dijaga tanpa celah, gerbang dalam dipalang 2 lapis. Bahkan jalur kecil yang biasanya hanya dilewati pelayan, kini dijaga tombak terbuka. Tidak ada lagi ruang abu-abu antara wilayah aman dan wilayah terlarang. Segalanya berada di bawah pengawasan, dan yang lebih mengerikan, pengawasan itu tidak selalu terlihat. Di kamar-kamar pribadi, para pejabat tidak tidur. Sebagian duduk di tepi ranjang, sepatu masih terpasang. Sebagian lain berdiri di dekat pintu, mendengarkan langkah di luar. Setiap bunyi kecil, gesekan kain, suara kayu memuai, desir angin, diterjemahkan sebagai kemungkinan terakhir. Seorang pejabat berbisik pada istrinya, "Jika mereka datang, kita tidak akan melawan," jawab istrinya cepat. "Jangan memberi alasan." Dan jika mereka salah sasaran, istrinya terdiam. Dalam diam itu, jawabannya sudah cukup. Di sudut lain istana, beberapa pelayan berkumpul dalam kelompok kecil. Mereka tidak membicarakan siapa yang mati, mereka membicarakan siapa yang belum terlihat. Dia tidak muncul sejak sore. Yang mana? Yang biasanya lewat dapur belakang. Mungkin bersembunyi, atau mungkin sudah. Jangan potong yang lain cepat, jangan ucapkan. Namun larangan itu tidak menghentikan pikiran. Nama-nama mulai beredar, bukan sebagai tuduhan resmi, melainkan sebagai bisikan yang bergerak lebih cepat daripada perintah. Dia dekat dengan siapa? Kemarin dia duduk di sisi mana? Mengapa dia tidak ada di Balairung saat itu? Majapahit memasuki fase baru, fase di mana ketidakhadiran lebih mencurigakan daripada kesalahan. Di lorong dalam, 2 pejabat bertemu tanpa janji. Mereka berhenti terlalu dekat untuk dianggap kebetulan. "Kau masih di sini," kata yang satu. "Seperti kau," jawab yang lain. Hening sejenak. "Apa kau sudah memilih?" tanya yang pertama akhirnya. Yang kedua menghela napas pendek. "Aku berharap tidak perlu." "Harapan tidak lagi berlaku," sahut yang pertama. "Bukan setelah darah." Mereka berpisah tanpa berjabat tangan, tanpa kesepakatan, namun masing-masing tahu, mulai malam ini, setiap pertemuan bisa menjadi yang terakhir. Di Balairung, bekas darah memang sudah mulai disamarkan. Namun lantai itu tidak pernah kembali seperti semula. Bahkan setelah dibersihkan, bahkan setelah cahaya disesuaikan, ada sesuatu yang tetap tinggal. Bukan noda, melainkan ingatan ruang.
Setiap orang yang melewatinya melambat tanpa sadar. Beberapa menahan napas, beberapa menghindari menatap lantai itu sama sekali. Seorang pengawal muda berbisik pada komandannya, "Apakah ini akan berhenti?" Komandan itu menatap lurus ke depan. "Tidak." "Lalu apa yang kita tunggu?" "Kita tidak menunggu," jawabnya. "Kita bersiap." Di udara istana, kesadaran itu menggantung berat. Keadaan ini bukan jeda sebelum damai. Ini adalah transisi menuju sesuatu yang lebih keras, lebih jujur, lebih kejam. Tidak ada lagi pembatas jelas antara politik dan kekerasan. Keduanya kini berjalan beriringan, saling menguatkan. Di balik pintu tertutup, seseorang menulis pesan singkat, lalu merobeknya kembali. Di sudut lain, seseorang membakar catatan lama, bukan karena bersalah, melainkan karena terlalu banyak tahu. Api kecil itu menyala sebentar, lalu padam. Namun keputusannya bertahan lebih lama daripada abu. Jika darah pertama sudah tumpah di dalam istana, maka darah berikutnya. Ia tidak melanjutkan, ia tidak perlu. Malam semakin larut, namun tidak ada tanda kelelahan kolektif. Ketegangan justru mengeras, berubah dari panik menjadi kewaspadaan dingin. Ini bukan lagi kekacauan, ini tatanan baru yang sedang lahir. Kasar, belum rapi, namun tegas dalam satu hal. Tidak ada jalan kembali. Majapahit kini hidup dalam keadaan antara, bukan perang terbuka, namun bukan pula damai. Sebuah perang sebelum perang, di mana posisi ditentukan sebelum pedang benar-benar diangkat. Dan di tengah istana yang menyala sepanjang malam itu, satu kebenaran akhirnya diterima oleh semua, tanpa perlu diumumkan. Darah pertama telah menghapus pilihan, diam tidak lagi aman, netral tidak lagi ada. Apapun yang datang setelah ini tidak akan memilih tempat dan tidak akan menunggu kesiapan siapapun. Tidak semua kekuasaan runtuh oleh musuh, sebagian runtuh karena terlalu lama percaya bahwa kekerasan bisa tetap di luar pintu. Apakah pembunuhan ini akan dibalas? Siapa yang akan disapu bersih berikutnya? Dan kapan Majapahit benar-benar masuk perang terbuka? Like jika kamu merasakan eskalasinya, subscribe untuk kelanjutan kisahnya, tulis di komentar, istana tidak lagi aman, karena di episode berikutnya kita masuk ke fase paling gelap sejauh ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.